Halo, tes, tes, putus-putus. Tes. Bagus. Saya maksudnya atau siapa? Ya, mangga silakan, silakan bebas, bebas. Oke, atur nuhun sadayana. Terima kasih semuanya. Atur nuhun sedayonipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Mas Muhammad Hanafi lagi sarapan sepertinya. Saya coba untuk memberikan tanggapan untuk dua diksi yang menarik ya. Pertama Aji dan kedua nanti Ikro ya. Aji, Aji kita lihat dari sudut pandang linguistik ya atau etimologi. Dia sebetulnya berasal dari Melayu atau berasal dari Jawa gitu ya. Ini menarik untuk kita diskusikan. Inilah perlunya kita belajar sastra. Aku kasih contoh begini, bahasa Bataknya makan itu mangan, bahasa Jawanya makan ya mangan. Jadi Batak dan Jawa kalau ngomong makan itu satu diksi, mangan gitu. Kita tidak tahu apakah dulu Batak dan Jawa itu nenek moyang kita saling bersepakat atau gimana ceritanya kok bisa sama-sama mangan ya. Itu menarik. Begitu juga kalau kita baca kajian-kajian kita yang diskusi dengan saudara-saudara Kristen kita, kitab itu kan akhirnya Bible itu terbelah menjadi dua, ada Septuagint, ada Vulgata. Aku mau merujuk ke Septuagint. Septuagint itu kata cerita ini ya. Itu penerjemahnya 70 sekian ya. 70. Maka disebut Septuagint itu karena diterjemahkan oleh orang 70. Septu itu Sabto. Masuk ke dalam bahasa Jawa Sabto juga 7. Maka kalau ada nama Sabto Diharjo berarti dia anak yang ketujuh. Nah, apakah orang Jawa itu pernah ketemu dengan orang Yunani karena itu bahasa Gerika Yunani untuk bersepakat bahwa 7 itu Sabto. Ini kan menarik, menarik, menarik dan menarik. Itulah sebabnya kalau di episode Adam, di kisah Adam itu ada di channel YouTube Gus Beti Subandi Sukoco itu telah membahas dalam terjemahan Depak tentang ismun itu ya, itu terlalu sederhana kalau diterjemahkan nama. Karena apa? Adam itu diberikan tugas untuk membangun peradaban di bumi. Artinya apa? Dia perlu ilmu. Bukan sekedar nama lah. Kalau tahu ini nama pisang goreng, ini nama katakanlah duren, ini nama katakanlah kelinci. Terus dengan nama-nama itu kan apa yang bisa dibangun kan nggak ada. Maka seharusnya itu di surat Al-Baqarah ayat 30-an sih ya, setelah 30 berapa. Itu seharusnya Allah mengajarkan ajaran. Jadi isme itu ajaran seperti kok Soekarnoisme itu ajaran Soekarno. Marxisme itu ajaran Haji Marxis. Itu kan semua kan itu mengambil dari Lisanul Arabian Al-Qur'an. Isme-isme itu. Maka seharusnya Allah itu mengajarkan ajaran itu lebih luas daripada Allah itu mengajarkan nama-nama kepada Adam. Nah, kalau sudah tahu nama-nama kan ya mau ngapain gitu. Dia tidak cukup untuk membangun peradaban di bumi. Jadi dalam ajaran itu juga bahasa. Bahasa itu diajarkan pada saat itu oleh Allah kepada Adam. Jadi bahasa pertama kita itu adalah bahasa firman, baru kemudian bahasa budaya. Budaya itu produk manusia dengan mengambil dari bahasa firman sebagai bahan bakunya gitu. Jadi kerangka berpikirnya di sana dulu ya, karena alat komunikasi itu adalah bahasa. Maka aku bilang seandainya kita mampu menghadirkan semua kitab suci mulai dari Suhuf, mulai dari Torah, mulai dari Zabur, Injil, kemudian Al-Qur'an, ini yang originalnya bisa kita hadirkan. Aku mempunyai hipotesa ini ada dalam satu bahasa yang sama. Mungkin dialeknya beda, tapi bahasanya sama. Dan jejak itu masih kita bisa lihat dari Ibraniun dan Arabiun ketika yang satunya Salom, satunya Salam, satunya Ehad, satunya Ahad, satunya Yahid, satunya Wahid, satunya Barokah, satunya Baruk, satunya Iman, satunya Emuna. Nah, itu semua terkait semua itu. Tidak bisa dipisahkan karena mereka juga satu semitik, itu lebih kuat satu rumpun semitik. Oke, kembali sekarang ke masalah Aji.
bahasa itu saling berinteraksi, ya, saling berinteraksi. Sekarang begini, kalaupun aji itu diambil dari bahasa Melayu ya tidak ada masalah. Tapi jangan menafikan bahwa aji juga itu ada dalam perspektif bahasa Jawa, ya. Karena apa? Kita hidup saling berinteraksi gitu. Saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Bahasa itu lahir dari keterpengaruhan di antara kita. Kalau aji dalam bahasa Melayu itu kedudukan, itu tidak ada masalah juga ya. Karena ngaji itu juga nanti berbicara tentang kedudukan, kemuliaan. Kemuliaan. Nah, yang penting kita tahu dulu bagaimana aturan main dalam bahasa Jawa. Seperti yang dikatakan Kang Masku, semoga Allah merahmatinya, yaitu Kang Mas Muhammad Hanafi ini. Jelas sekali apa yang dia katakan tadi tentang ngaji dalam perspektif bahasa Jawa. Ya, aku tinggal menambahkan sedikit saja karena yang disampaikan oleh Kang Mas tadi itu benar ya. Jadi ngaji itu berasal dari kata aji. Ada huruf nga di depan, jangan lupa. Ada huruf nga. Nga itu artinya dalam bahasa Jawa menuju ke. Menuju ke. Contohnya begini. Selatan itu kidul. Maka kalau ngidul itu menuju ke selatan, ada ngo di depan, ada ng. Kalau utara itu lor, maka kalau ngalor itu menuju ke utara, ngalor menuju lor gitu, ngidul. Nah, kalau ini lagi yang debat-debat ngalah. Ngalah itu menuju ke Allah, artinya kamu harus hidup dalam hukum Allah, ngalah. Ngauloh. Nanti ada terus menjadi ngawuloh, berbakti kepada Allah. Jadi harus dibuka dulu apa makna nga di dalam perspektif bahasa Jawa. Itu kalau di dalam bahasa Arabian mungkin bisa termasuk dalam harfun ya, bukan isim, bukan fiil, tapi harfun. Harfun itu kecil tetapi maknanya bisa sangat besar sekali. Seperti kita salah memahami harfun akhirnya fatal. Itu hadis wanita diciptakan dari tulang rusuk itu salah karena tidak didukung sains. Karena apa? Memaknai harfun minnya itu salah. Betul, min itu bisa diterjemahkan dari, tapi bisa diterjemahkan juga bagaikan. Dia mengalami polisemi. Maka seharusnya diterjemahkan wanita itu diciptakan bagaikan tulang rusuk. Nah, itu nggak melanggar sains kalau begitu, ya. Oke, kita lanjut ke bahasa Jawa tadi. Jadi ngaji itu aji itu kemuliaan dan itu berhubungan dengan derajat atau makom atau yang disebut dalam bahasa Melayu pangkat. Di sini ketemu dia, ada meeting point. Jadi kalau ngaji dibilang dari bahasa Melayu juga monggo, tapi jangan menafikan bahwa ngaji juga dari bahasa Jawa. Kalau aji dalam bahasa Melayu itu pangkat, kedudukan sama. Di dalam Jawa juga aji itu kemuliaan, kedudukan. Ngaji. Sekarang ngaji itu artinya menuju kemuliaan gitu loh. Kan sudah aku bilang tadi, ngalor menuju ke utara, menuju ke lor. Kalau ngaji menuju kemuliaan. Jadi kalau kita sama orang-orang tua kita disuruh ngaji, ayo le ngaji le, ayo kamu belajar ngaji. Itu artinya kita disuruh menuju ke kemuliaan. Caranya apa? Ya studi itu tadi. Karena tidak ada kemuliaan yang bisa diperoleh tanpa studi. Jadi di sini kita bisa menemukan meeting point antara Melayu dan Jawa, bahwa kalau Melayu dikatakan aji itu kedudukan pangkat, ya benar, sama juga di Jawa juga ngaji itu kemuliaan, kedudukan. Jadi kalau kita disuruh ngaji sama orang tua kita supaya kita menuju kepada kemuliaan, supaya hidup kita mulia. Itu perspektif universalnya begitu. Nanti kan ada etimologi, ada terminologi. Nah, sekarang kita masuk terminologi. Setelah tadi kita masuk etimologi bahwa ngaji itu bisa dari Jawa, bisa dari Melayu ya, dan tidak masalah setelah diartikan. Sama dengan mangan itu bisa orang Jawa, bisa orang Batak. Nanti kalau orang Madura beda sedikit, ngakan dia. Itu Kang Muhammad lebih tahu itu. Oke ya. Itu secara etimologi begitu. Tetapi secara terminologi kemudian bahwa ngaji itu menjadi apa yang kita pahami sekarang ya belajar Al-Quran gitu. Belajar
Al-Quran. Yang jadi masalah sekarang, kita ngomongnya ngaji tapi kita cuma baca. Kalau ngaji itu dia memahami apa-apa yang ada di behind screen dari teks-teks itu, bukan sekedar melafadzkan. Kalau sekedar melafadzkan tanpa tahu artinya, itu bukan ngaji, gitu loh. Ngaji itu membaca dan memahami, ya, supaya kita tahu kita disuruh apa nih dengan ayat ini. Nah, begitu jadinya. Makanya kemarin di YouTube aku mengunggah tentang samania. Ya, samania itu kalau diterjemahkan 8 tuh menjadi salah. Memang dia 8. Makanya ketika di Al-Quran dikatakan menurunkan, diterjemahkan oleh depak 8 pasang hewan ternak, itu salah kalau dipahami kuantitatif. 8 itu artinya sangat banyak. Kalau banyak biasanya 7. 7 itu artinya tidak harus kuantitatif, ya, dia banyak. Kalau lebih banyak lagi 8, maka kita akan salah memahami surat Al-Baqarah 261, ya. Ketika satu butir menjadi 7 tangkai ada 100, itu bukan begitu. Itu artinya banyak, bukan dibatasi 1, 7 dan 100, enggak. Cuman bahasa sastranya memang tingkat tinggi seperti itu, ya. Oke, sekarang ngaji yang jadi masalah. Orang menyebutnya ngaji padahal dia baca. Kalau orang baca itu belum tentu ngaji. Kalau orang ngaji pasti membaca. Contohnya tadi tentang bagaimana kita memahami diksi samania. Jadi beda antara ngaji dan baca. Sekali lagi, kalau ngaji dia pasti baca. Kalau baca dia belum tentu ngaji. Dia bisa melafalkan huruf-hurufnya, bunyinya, makrotnya, ya, idgham bila guna, ma'al guna, isar sapawi, dia oke lah semua. Tapi belum tentu dia tahu apa yang dimaksud oleh ayat-ayat itu. Nah, itulah sekarang kemudian ngaji itu terminologinya sudah bergeser menjadi memahami, ya, dari sebuah keilmuan. Kalau itu secara umum, supaya kita aji, supaya kita mulia. Kalau khusus lagi dia ya ke Al-Quran itu, tapi bukan membaca loh, ya. Ngaji itu memahami seperti itu supaya kita hidup mulia seperti itu. Ada menarik lagi, pesantren, santri itu sebetulnya bukan bahasa Arabian, itu seperti ngaji itu juga bukan bahasa Arabian, tapi itu sangat identik dalam pondok-pondok pesantren yang ada. Maka disebut pesantren, santri, nyantri, ya, itu perkembangan bahasanya seperti itu. Oke, itu untuk aji. Sekarang kita beralih ke Iqra. Subhanallah, alhamdulillah, Kang Mas Muhammad telah memberikan pencerahan untuk kita semua, ya, bahwa Iqra itu memang bisa diartikan tapi tidak populer. Yang populer di kita itu aku tidak dapat membaca. Bukan begitu. Ada kemungkinan lain, apa yang harus aku baca. Tapi kan makna ini yang tadi disampaikan oleh Kang Mas Muhammad jarang kita terima. Makanya ketika Gus Beti, aku menolak Nabi yang buta huruf dalam sebuah kajian di channel Subhanite Sukoco, itu semua banyak yang menyerang, ya, yang dikirain Gus Beti itu sesat lah segala macam, ya. Padahal itu kalimat retorika. Artinya kalau aku menolak Nabi yang buta huruf sedangkan aku Islam, berarti dalam kerangka berpikirku Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf. Dan benar yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad, jangan dibayangkan bahwa, ya, pada saat itu Jibril membawa tulisan yang itu huruf-huruf. Enggak, aku nggak bisa baca lalu buta huruf. Wah, kan jadi kacau. Tapi bagaimanapun, monggo lah, ya, untuk teman-teman yang belum bisa melakukan overlapping, lompatan pemikiran, masih dalam pemahaman bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, ya monggo silakan, tidak apa-apa. Anggap saja aku memberikan sebuah penawaran bahwa Nabi itu tidak buta huruf, ya, karena Iqra itu artinya, nah, seperti tadi, Iqra itu tinggal mau kita ambil dari mana. Karena jader yang berubah, yang tidak sama, maknanya tidak sama. Kalau jadernya dari qoro'ah, maka dia artinya membaca. Maka Iqra, bacalah kalau dari qoro'ah. Tapi kalau jadernya kita ambil dari Quran, maka dia menjadi makrifat. Kalau membaca itu masih dia masih umum, masih nakiro, ya, tergantung apa yang dibaca. Tapi kalau sudah Iqra kita ambil tidak dari qoro'ah tapi dari Quran, ya, dari isim menjadi fiilnya
Kalau isimnya itu Quran, fiilnya itu ikro, ya itu berarti begini, berquranlah kamu. Jadi sudah jelas, sudah makrifat dia, tidak nakiro lagi, tidak umum lagi. Ikro, sekarang ikro dari mana? Kalau ikro dari koroa maka dia bacalah, ya itu nakiro umum tergantung apa yang dibaca. Tapi kalau ikro dari Quran berarti ikro berquran lah. Nah kita disuruh hidup dengan Quran. Itu terserah saja mau diambil yang mana. Cuman yang menarik lagi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad tadi. Ikro itu adalah membaca dalam umum. Lisanul Arabian ini subhanallah ya, mungkin yang bisa mengimbangi itu Jawa. Jawa itu banyak kosakatanya, ya. Ada roto, tibo, ceblok, banyak lagi. Itu artinya kalau ke dalam bahasa Indonesia cuma satu, jatuh. Padahal jatuh roto sama jatuh ceblok itu nggak sama. Begitu juga dalam Lisanul Arabian, membaca itu setahuku itu ada tiga. Ada ikro, ada ratalah, ada yatlu. Dan ini beda-beda, ya. Sedangkan ikro itu membaca dalam artian umum. Membaca dalam artian umum. Jadi artinya Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Jibril untuk membaca kehidupan ini supaya nanti dia menuju kepada kemuliaan, ngaji menuju kepada kemuliaan lewat membaca kehidupan ini, mengilmu ini, sehingga dia bisa menjadi guru-guru bagi kita. Jadi peristiwa di Gua Hiro itu peristiwa di mana posisi Kanjeng Nabi itu menjadi mahasiswa, dosennya itu Jibril lewat utusan yang diberikan, yang diperintahkan oleh Gusti Allah Agung. Setelah selesai kemudian 6.236 ayat ya diselesaikan, barulah Nabi itu menjadi guru kita. Yang awalnya belajar, akhirnya mengajar kita. Akhirnya sampai ke kiai-kiai, kalau lama-lama kita sampai kita sekarang ini bisa belajar ya karena dari Kanjeng Nabi Muhammad, urutannya seperti itu. Jadi nuzul pertama, nuzul itu diajarkan bukan turun. Menurunkan ilmu itu artinya mengajarkan ilmu. Seorang guru silat menurunkan ilmu kepada muridnya, itu artinya seorang guru silat mengajarkan ilmu kepada muridnya. Jadi nuzul pertama itu dari Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tuntas selesai, Kanjeng Nabi Muhammad berubah, yang awalnya pelajar menjadi mengajar. Setelah usia 40 tahun itu ya, yang dikutip oleh Barat, Life Began at 40 itu ya, itu kan mengambil di sana kehidupan dimulai dalam usia 40 tahun. Disitulah Kanjeng Nabi menjadi guru kita, guru kehidupan kita untuk sampai kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Aku kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Bagi yang setuju silakan, bagi yang tidak setuju silahkan, karena kita semua hanya bisa ya memberikan komentar sejauh apa literasi yang kita miliki. Kadang-kadang kalau literasi kita beda ya akan beda juga kesimpulannya. Terima kasih matur nuwun, semoga semua saudaraku di sini selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.